kita reviewkan ekskavator harga 200 jutaan Hyundai R60. Ya saudaraku, berjumpa kembali ya dengan kita di channel Perintis Impor Alat Berat, channel kita ya. Jumpa kembali, kali ini kita akan membahas spesial yang sebelum-sebelumnya kita mereview sangat banyak ekskavator baru. Sekarang ini kita ingin mereview secara lengkap dan detail ekskavator bekas juga. Seperti contoh yang ada di belakang saya ini adalah ekskavator Hyundai, ekskavator bekas yang harganya cuma berapa? 200 jutaan saja sudah bisa mendapatkan ekskavator. Nah, kali ini kita akan mereviewkan secara lengkap, detail, kelebihan, kekurangan, kemudian untuk menambahkan ilmu juga klasifikasinya ekskavator Hyundai itu dari apa yang paling tua sampai yang paling muda, tahun berapa ini. Nah, itu akan kita jelaskan di video kali ini. Pokoknya saksikan sampai akhir, sampai finish di video kali ini. Pokoknya yang punya ada bayangan atau pemikiran ingin memiliki ekskavator Hyundai, tonton video ini sampai akhir. Sebelumnya ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nggak ada ruginya lah men-subscribe channel kita ya, Perintis Impor Alat Berat. Pokoknya di follow semua akun media sosial kita, ada 3 ya, ada 3 ini. Wajib ya saudaraku, nggak ada ruginya, tambah literasi, tambah pengetahuan, tambah persaudaraan. Channel kita kan rata-rata semua laki-laki. Laki-laki itu perbanyak teman, perbanyak saudara, itu banyak rezeki. Itu prinsip yang saya pegang dari dulu sampai sekarang ini. Perbanyak saudara, banyak rezeki. Itu pokoknya kalau mau hubungi saya juga silakan. Itu nomor saya juga cuma ada 1 yang saya sebarkan di seluruh media sosial saya. Itu nomor saya pribadi dan nomor saya bisnis juga jadi 1 di situ. Jadi kalau mau hubungi saya silakan aja WA. Itu nomor saya pribadi, saya selaku ownernya, selaku pemilik perusahaan juga. Pokoknya mau tanya apapun, mau beli ekskavator apapun, langsung bisa hubungi kita. Gitu ya saudaraku, terima kasih banyak. Saat ini kita akan membahas lengkap ekskavator Hyundai. Hyundai adalah ekskavator brand dari Korea, bukan dari China. Dalam segi histori ekskavator, ya pastinya yang sudah senior-senior sudah memahami lah ya. Ekskavator kelas brand dari Korea tuh di atasnya dari Cina. Dulu ya, dulu kayak gitu, terkenalnya gitu. Nomor 1 kita tahu sendirilah, Amerika sama Jepang tuh tinggi itu. Klasifikasinya, kelasnya itu harganya mahal, bagus kualitasnya, top unitnya. Amerika sama Jepang. Amerika ya Caterpillar, Jepang ya Hitachi, Komatsu, itu kan top-top, tapi harganya mahal-mahal. Hyundai itu ada di bawahnya mereka. Korea itu ada di bawahnya mereka. Paling bawah sendiri Cina dulu, tapi kalau sekarang Cina menguasai semua global ekskavator karena harganya memang bagus. Saya akui memang harganya brand dari Cina luar biasa, mantep, nggak mau kalah. Tapi kalau dari segi histori, dari segi historinya Korea itu track recordnya bagus, kualitasnya nggak kalah, beda sedikit lah dengan brand Jepang. Tapi kalau harganya itu antara ya middle lah, di kelas tengah. Paling bawah sendiri ada di Cina, harga ya paling bawah dia ada di Cina, di tengahnya Korea, di atasnya baru Jepang sama Amerika, Caterpillarnya itu. Ini kita akan bahas kaitan dengan Hyundai. Sebetulnya saya mengumpulkan data kaitan Hyundai itu agak kesulitan karena ini kan ekskavator bukan ekskavator baru, jadi data-datanya saya nggak punya lengkap. Dari pabrikannya juga, pabrikannya mau menjelaskan apa juga bingung karena sales-salesnya semua itu sales orang-orang baru, kebanyakan yang nggak sampai 10 tahun jadi salesnya, itu semuanya sudah naik kelas, sudah pensiun juga mungkin ada. Jadi yang seperti ini mau menjelaskan datanya kita agak kesulitan. Tadi saya jelaskan sebisanya saya, data yang saya dapatkan akan saya jelaskan lah di sini. Gitu ya saudaraku. Oke.
Pokoknya saksikan sampai akhir, nanti juga saya akan jelaskan klasifikasinya. Unit Hyundai yang tua itu tahun berapa sampai berapa, seri ini tahun berapa sampai berapa, itu akan saya jelaskan di akhir video ya. Pokoknya saksikan sampai akhir. Juga saya sampaikan juga kelebihannya kayak gimana Hyundai. Pokoknya saksikan pokoknya sampai akhir, finish. Nanti insya Allah jadi seorang perintis yang sukses abadi ya. Seperti nama PT kita, Perintis Sukses Abadi. Pokoknya yang mau menjadi seorang perintis yang sukses abadi, silakan bergabung dengan kita, Perintis Import Alat Berat. Oke, kita perlihatkan dulu ekskavatornya dari ini. Sebagai informasi, ini adalah ekskavator Hyundai R60 strip 9 ekskavatornya. Seperti ini bentuknya hampir sama seperti model-model terbarunya XCMG. Mana ya? Itu XCMG itu bodinya. Cabinnya nih loh. Lekuan kabinnya. Nah, lekuan kabinnya ini set. Nah, hampir sama seperti model-model XCMG. Tapi cakep, bentuk belakangnya juga cakep. Nah, kita perlihatkan nih. Ini mungkin tag syuting review saya terakhir di gudang ini. Gudang yang penuh dengan becek-becek seperti sawah, diperlihatkan dulu. Becek-becek seperti sawahnya ya. Final review kita Perintis Import Alat Berat di gudang kita ini. Insya Allah bulan depan habis lebaran kita sudah pindah ke gudang yang baru. Wah, gudangnya top lah. Top untuk take video, syuting dan lain-lain. Pelayanan wah luar biasa, lengkap semua sana. Ada penginapannya, ada pokoknya top. Pelayanan akan kita kasihkan yang terbaik untuk customer yang datang ke gudang kita, Perintis Import Alat Berat. Gudangnya seperti apa? Saksikan terus saja di channel kita ya. Bulan depan insya Allah sudah kita pindah ke lokasi yang jauh lebih bagus. Lokasinya ada di Tangerang. Nggak jauh lah dari bandara, nggak jauh. Nanti datang dari bandara, landing, langsung kita jemput. Ada yang jemput dari driver kita bawa ke garasi kita gitu. Ini bentuk dari belakangnya seperti ini saudaraku. Saya suka bentuk model yang ini, cakep gitu, cakep bentuknya. Yang model lebih lamanya bentuknya nggak begitu cakep. Ini middle lah ini, pasnya middle, tengah-tengah, nggak tua-tua banget. Saya pernah jual yang tua banget itu, strip 7, R60 strip 7 itu tua, murah banget. Murah itu gimana ya? Saya tuh melakukan penyempurnaan ekskavator itu penuh perjuangan. Jangan pernah berpikir kalau ekskavator tuh spare partnya itu saja, jangan. Kita tuh penyempurnaan aja susah payah Pak. Spare part ekskavator itu banyak sekali. Dan ekskavator yang murah-murah ini seringnya apa? Seringnya ada hidden problem yang nggak terlihat sama kita. Itu yang kita takutkan. Makanya kita udah perbaikan capek-capek, udah lama, ternyata hasilnya juga belum maksimal. Karena apa? Ada hidden problem yang nggak terlihat Pak. Bapak mau bawa mekanik sepinter apapun, secerdas apapun, tapi kalau namanya hidden problem itu nggak akan terlihat Pak. Contohnya aja. Di sini posisi nggak apa-apa. Sampai di sana, sampai kita antarkan, posisi nggak bisa nyetater, nggak bisa. Baik kerja bentar, langsung habis itu engine-nya mati. Salah satu contohnya kayak gitu. Kita cek. Ternyata tangkinya kotor, tangkinya tersumbat. Nah itu kalau customernya nggak paham ekskavator, pasti langsung marah-marah. Baru 1 hari datang udah rusak kayak gini, nggak mau nyala, ini gimana sih? Niat nggak sih? Itu dia yang saya takutkan kayak gitu. Padahal kita udah perbaikan capek-capek, udah lama, udah sangat teliti. Namanya hidden problem nggak terlihat itu ya nggak terlihat Pak. Nama nggak terlihat. Posisi di sini nggak kenapa-kenapa, masa ya kita bongkar tangkinya, masa ya kita bersihin tangkinya, padahal di sini nggak ada apa-apa. Contohnya lagi ya, rotak nyala, engine kita nyalain di sini nggak ada apa-apa, sampai sana nggak mau nyala juga. Kita cek lagi ternyata rotaknya bermasalah, saluran solarnya terbuntu. Kan banyak itu kan hidden problem Pak. Yang kecil-kecil itu nggak terlihat. Padahal rotak cuma berapa puluh ribu ganti aja rotaknya mobil Zebra itu cuma paling 60-70 ribu aja udah beres. Ada, saya ingat betul tuh dulu di Bali. Customer saya baru mau merintis, belum begitu paham ekskavator, gara-gara rotak aja Pak, maki-maki saya, marah-marah saya. Gara-gara kayak gitu aja menghilangkan persaudaraan kita kan. Maki-makinya parah Pak. Bilangnya gini-gini, niatnya gimana? Kamu niat gak sih jualan? Baru datang ya. Paling nggak 1 bulan kerja dulu beres. Ya kan nggak ada yang tahu saudaraku. Kalau kita tahu rotaknya rusak kita ganti. Masa di sini rotaknya nggak rusak kita ganti? Masa di sini akinya nggak rusak kita ganti akinya, kan ya lucu. Pokoknya yang kita tahu, kalau kita tahu pasti udah kita ganti, pasti kita perbaiki yang kita tahu. Ekskavator banyak spare part. Nah ini salah satu contoh
ekskavator hasil penyempurnaan dari kita yang harganya cuma 200 jutaan. Harganya cuma 200 jutaan. Saya penyempurnaan ini ya lumayan 2 bulan 3 bulanan. Yang mantau story saya di WA itu, wah yang WA saya kan nomor saya save semua. Saya banyak teman, banyak rezeki lah. Yang mantau itu pasti tahu lah ekskavator ini bahannya seperti apa bahannya pasti tahu. Orang saya update terus. Ini apa selesai penyempurnaan kayak gini. Mekanik saya penyempurnaan sendiri Pak. Saya nggak berani mengambil ekskavator unit rekondisi dari luar negeri. Kalau unit rekondisi bagus sudah pasti saya ambil. Nggak perlu saya buang-buang waktu kayak gini perbaikan sendiri. Ya pokoknya kita pakai logika lah. Kalau unit rekondisi bagus saya ambil langsung saya jual enak. Nggak perlu buang-buang waktu. Nyatanya Pak, histori saya itu mengatakan saya udah berkali-kali mencoba mengambil unit rekondisi dari luar negeri, hasilnya buruk semua. Bagus gebiarnya saja, di luarnya saja, tapi dalamnya rusak semua Pak. Engine pompa diturunkan, dikasih spare part asal-asalan. KW-nya bukan KW 1 lagi, KW 3 Pak. Saat ini 1 bulan enak dipakai kerja, tapi 2 bulan turun engine, turun pompa, wah udah biasa tuh. Makanya itu saya hindari. Saya nggak mau ngambil unit rekondisi. Kalaupun saya menurunkan engine dan pompa, biar saya yang turunkan sendiri, tim saya yang turunkan. Saya akan kasihkan kualitas yang terbaik, dan saya berani garansi lama apabila saya menurunkan engine dan pompanya. Itu yang saya lakukan terus. Saya berusaha memberikan yang terbaik kepada customer saya, meskipun harganya murah tapi gak murah itu hasil dari penyempurnaan kita sendiri. Ya, ininya kayak gini. Ini kemarin saya ingat betul perbaikannya, ya lumayan banyak lah. Nah, ini bearing aja, bearing saya ganti nih. Kemarin kocak nih bearing jadi saya ganti. Dan masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus saya selesaikan dengan ekskavator ini. Ya, tapi insya Allah sekarang udah beres. Masih ada satu kekurangan, solenoid handle locknya belum ada. Saya nyari di Indonesia belum dapat. Bagian spare part saya cek kosong karena memang jarang Hyundai. Jadi solenoidnya nggak ada, saya ambil dari luar negeri dan baru aja datang kemarin kalau nggak salah, dan belum saya pasang. Tapi udah ada. Solenoid handle locknya nggak berfungsi. Sekali lagi ini ekskavator Hyundai R60 strip 9 hasil penyempurnaan dari kita sendiri ya. Bentuk luarnya kayak begini, kita perlihatkan dulu bentuk luarnya. Bentuknya cakep lah. Land breakernya diperlihatkan nih, land breakernya aslinya nggak ada tapi saya kasihkan baru land breakernya. Kalau saya mending, pokoknya kalau nggak ada land breaker pasti saya pasangkan. Ya untuk kepuasan customer. Sip lah pokoknya. Saat ini kita akan membahas kaitan dengan ukuran ya saudaraku. Kita ukur dulu nih. Ini ada blade-nya. Untuk lebar blade-nya ada di 192 cm. Lebar blade-nya. Kalau dari tapak so kiri ke kanan 190 saudaraku. Tapak so kiri ke kanan 190. Untuk lebar tapak so-nya ya normalnya kelas 6 ton 40 cm. Terus kemudian untuk panjang undercarriage-nya dari blade depan sampai ke trek bagian belakang ini ada di 3 meter persis. Kemudian kalau untuk treknya saja dari trek depan sampai trek ke belakang ini panjangnya ada di 255 cm. Kemudian untuk tinggi treknya saja ini ada di 55 cm. Kemudian untuk bagian belakang, bagian ground clearance-nya ini ada 68 cm, saudara. Kemudian untuk tinggi dari bawah trek itu sampai ke cabin ini ada di 250-an. 250-an tingginya ya. 50 tadi lebih sedikit kalau nggak salah, 255 lah, kurang lebihnya ya. Segitu. Jadi kalau mau dimasukkan ke dalam kontainer kayak yang 20 feet yang tingginya cuma 230 tadi nggak bisa, harus yang high coupe yang 20 feet tapi sangat jarang ya. Kemudian untuk panjang dari armnya ini ada di 140 cm saudaraku, panjang armnya. Terus kalau untuk panjang boomnya tadi saya udah ukur 3 meter, jadi jangkauannya kejauhan ada di 4 meteran ya. Tambah ini, tambah baketnya, ini baketnya panjangnya 90 ya, hampir kurang lebih 4,9 lah, hampir 5 meter kalau jangkauan jarak jauhnya kaliannya gitu saudaraku. Terus kemudian untuk ukuran baketnya kita sekarang nggak ada datanya saudaraku, hanya mengira-ngira aja, feeling saja karena udah biasa review jadi udah tahu. Sedikit kurang lebihnya ada di 0,23 ini kalau saya melihat dari kasat mata saya.
Kalau ada kesalahan ya mohon maaf. Disclaimer on. Lebar baketnya di 65 cm. Ini kurang tahu ya saya, baketnya masih original apa tidak. Karena ini ekskavator bukan ekskavator muda. Ini masih bawaan dari Hyundai-nya apa tidak, saya juga nggak tahu, nggak monitor bawaannya. Jujur Hyundai baru aja saya belum pernah ngambil, saudaraku. Yang mau beli ambil unit Hyundai baru, hubungi saya kasih harga spesial dan saya akan reviewkan. Ibaratnya saya nggak ngambil untung nggak apa-apa, yang penting saya bisa review. Saya senang review ekskavator. Nggak dapat untung nggak apa-apa, yang penting sebagai ucapan terima kasih saya bisa mereview Hyundai terbaru ya. Saya kasihkan ekskavatornya, gitu nggak apa-apa. Hyundai terbaru itu ada harganya lumayan mahal, makanya saya nggak berani ngambil. Kalau harganya bersaing itu saya berani ngambil. Pokoknya yang harganya bersaing saya berani ngambil, kalau nggak bersaing ya nggak berani. Gitu. Paketnya ini kukunya ada 1, 2, 3, 4, kukunya cuma 4 saudara. Kukunya cuma ada 4, side cutnya sudah nggak ada sebetulnya. Terus saya kasihkan potongan tapaso. Udah ya kayak gini, judul harga murah saudaraku. Hasil penyemburan dari kita. Nih lampunya ada 1, 2, 3. Ini baru nih lampu nih. Kemarin nggak ada, saya kasih baru itu. Terus itu juga yang sebelah sana juga baru. Yang ini masih bawaan nih, yang satu masih bawaan. Gitu ya saudaraku. Apalagi saya jelaskan saya sampai bingung saya. Karena data saya nggak begitu lengkap, nggak banyak. Jadi sebisanya saya aja lah. Blade seperti biasa. Bentuk blade-nya ya udah peok-peok ini, namanya juga ekskavator bekas dan harganya sangat murah ya. Nggak begitu penting sih, maksudnya peok-peoknya nggak masalah, penting bisa berfungsi dengan normal gitu. Ada covernya, cover silinder blade-nya. Kita lanjut aja ke engine-nya langsung ya saudaraku. Lanjut ke engine daripada pusing-pusing saya. Kita perlihatkan engine-nya. Ini menggunakan engine apa, kita perlihatkan. Yuk. Ya saudaraku, kali ini kita masuk dalam sesi engine-nya Hyundai R60-9. Menggunakan engine apa? Engine-nya Yanmar, saudara. Ekskavator Hyundai menggunakan engine dari Jepang, Yanmar 4 TNV 94L serinya. 4 TNV 94L itu sangat banyak sekali populasinya yang beredar di seluruh dunia. Indonesia juga sangat banyak, jadi nggak usah takut kata dengan spare part, filter dan lain-lain lah. Kalau turun engine-nya ini aman lah, banyak yang jual. Nah ini kita perlihatkan secara detail lagi ya. Ini masih Bospom, namanya ekskavator lama tua ya, ini agak tua banget lah, ekskavator bekas dan umurnya nggak muda ya. Masih Bospom, engine-nya kayak gini bentuknya. Ini ada filter udara, belum ada turbonya, filter rotaknya di sini saudaraku, ada rotaknya, filter lagi, oli, solar, AC ya, AC yang sebelumnya nggak ada kita pasangkan AC-nya saudaraku. Wah, hasil penyempurnaan dari perintis itu jangan diragukan lah. AC-nya ini baru nih, baru. Dia nggak dingin, saya buat dingin. Knalpotnya news. Seperti inilah, ini normalnya ekskavator engine Yanmar. Ini gasnya, ya nggak ada yang perlu saya jelaskan secara detail sih ya, masih normal. Langsung aja masuk ke sesi pompanya. Kita perlihatkan pompanya saudaraku, ini langsung yuk perlihatkan. Pompanya bentuknya seperti ini saudaraku. Ini menggunakan pompa merek dari Doosan loh, terlihat Doosan, DOOSAN, Doosan. Doosan itu juga brand dari Korea. Nama sekarangnya bukan Doosan lagi, sekarang namanya Devlon. Nama terbarunya Devlon. Kurang tahu berubah nama kenapa. Dengan pompa merek Doosan kayak gini, ini banyak loh spare partnya yang jual, banyak banget. Ya bentuknya kayak gini. Kalau ditanya ini sudah pernah bongkar apa belum, ya pastinya sudah Pak. Sudah berumur juga kok. Harusnya ya. Ya hasil penyempurnaan dari kita tapi kan masih kering, masih top lah harusnya. Ini ada filter semuanya. Ini ada solenoid-nya di sini. Bawah sini nih bagian-bagiannya semua. Tadi bagian pompanya sudah, sana sisi sebelah kiri engine sudah, jadi sisi sebelah kanannya nggak ada apa-apa sih, cuma AC-nya baru nih, radiator oil cooler-nya ya cuma gini-gini aja. Untuk sesi sebelah sini ya, kita perlihatkan nih hanya isinya
Yang terlihat ada aki, ada untuk air wipernya, terus motor swingnya terlihat. Ya kayak gini-gini aja lah bentuk lama model Hyundai R60-9. Nah, kali ini kita masuk dalam sesi yang ditunggu-tunggu oleh operator dan teman-teman yang lain. Masalah dalam cabinnya seperti apa bentuknya, perlihatkan yuk, langsung kita perlihatkan. Yes. Nah, dalamnya dashboardnya kayak begitu, terus handle-handlenya nih, handle-handlenya gini, handle lock handlenya juga seperti ini bentuknya. Masih manual semua saudaraku. Atasnya masih ada plastiknya, plastiknya pasti pastikan masih bawaan aslinya ini, saya jamin ini. masih kayak gitu bentuknya, plastik barunya kan. Tombol-tombolnya seperti ini saudaraku, nih di sini. Terus monitornya, nah monitor lamanya seperti ini bentuknya. Bila ya ada yang penasaran bentuk monitornya seperti apa ya, seperti inilah bentuk monitornya Hyundai yang versi lama. Terus kisi-kisi yang belakang diperlihatkan juga, kisi-kisi AC-nya. Nah, ada berapa tuh? 1, 2. Ya ini ya sudah segitu ya Bapak. Ya saudaraku ya, jumlahnya. Di atas itu ada storage-nya juga. Cakep. Oke lah. Udah gitu ya saudara, bagian dalam kabinnya. Suaranya kenceng banget. Yang namanya juga excavator harga murah saudaraku. Ini lagi informasi. Kadang customer yang belum begitu memahami excavator pengennya sempurna dengan harga 200 jutaan aja, pengennya sempurna. Karet-karet kayak gini minta dikasih semua karet-karetnya. Hal-hal kecil aja dimintain semua gitu. Ya sebetulnya saya sih selagi bisa ya saya ganti gitu. Tapi kalau semuanya minta diganti baru seperti baru, pusing saya saudaraku. Nggak bisa ya. Harga bawa kualitas ya saudaraku, saya nggak bisa memberikan yang persis seperti baru itu. Ya kalau ada ya saya juga mau, ibaratnya cuma uang 200 juta dapat unit baru itu saya juga, kalau ada ya saya juga mau gitu saudaraku. Jadi ya seperti inilah bentuknya hasil penyempurnaan dari kita. Insya Allah kita berusaha maksimal, semoga nggak ada hidden problem yang nggak terlihat oleh kita. Terus sekali lagi kelebihan excavator ini seperti apa? Kelebihannya jelas brandnya bagus saudaraku. Brandnya ini sangat-sangat bagus dibandingkan brand Cina. Kalau brandnya lebih tinggi lah kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang ya mungkin sekarang nggak begitu tenar, dan Cina sekarang merajai nggak cuma excavator, semua lini, semua sektor itu dikuasai sama brand merek dari Cina. Jadi ya sekarang mungkin sama ya, mungkin kelas brandnya. Tapi untuk dari segi history, track record, memang Korea itu bagus, track recordnya bagus. Mau dosan, mau apa tuh. Saya pribadi saudaraku, kalau saya disuruh milih, andai kata harganya sama, brand Korea atau milih brand Cina, saya milih Korea. Kalau harganya sama ya saudaraku, kalau harganya sama. Tapi kalau harganya mahal Korea ya saya mengambil yang Cina gitu. Karena ya semua tahu lah, brand Korea itu harganya lebih mahal daripada brand Cina. Itu sekarang nggak begitu populer dan nggak begitu laku ya gara-gara harganya lebih mahal. Tapi ya harga bawa kualitas saudaraku, sama seperti Caterpillar, Hitachi, harganya sangat-sangat mahal tapi kualitasnya tak ada duanya, mantep, luar biasa kualitasnya gitu. Apalagi ya kelebihan ya, kekurangannya kalau untuk unit ini ya yang jelas kekurangannya unit tua ya, nggak secepat unit baru ya. Seperti itu, saya menyempurnakan excavator itu tidak bisa kalau diminta ya tenaganya kurang cepat, kurang ini ya. Saya tuh cari aman, settingan pressure, flow, settingan kita tuh cari settingan yang aman. Ini kan udah ada faktor usia, faktor umur ya. Kalau dipaksakan di pressure-nya ditinggikan, kelincahannya ditinggikan, dibagusin, nanti nggak kuat, engine pompanya bisa nggak kuat saudara. Jadi saya cari posisi aman, yang penting aman, buat bekerja oke, dah itu yang saya pilih pressure-nya. Kelincahan dan gerakannya itu aja sih. Powernya juga saya cari yang aman, nggak mencari untuk powernya harus sama seperti unit baru, nggak bisa. Kalau bisa ya saya juga mau, maksudnya ibaratnya harga 200 juta dapat unit baru saya juga mau kalau ada. Tapi kan ya sekali lagi harga itu bawa kualitas ya saudaraku. Oke gitu. Terus kemudian sebagai informasi lagi, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan menjanjikan akan memberikan penjelasan
biar nggak banyak yang tertipu oleh orang-orang pemain alat berat di seluruh Indonesia. Soalnya di Indonesia nih, yaitu dia banyak sekali yang menjual ekskavator dengan tahun palsu, tahunnya diganti, number plate-nya diganti, tahunnya tertulis 2020, 2021. Saya sampai jualan bingung, mau ngomong jujur nanti kalah sama orang yang nipu-nipu, ya bingung saya. Pada tanya horse meternya berapa, padahal horse meter udah dirubah semua. Nggak usah berharap lah horse meter kayak gini tuh cuma 1000, 2000, nggak usah berharap saudara. Kita pakai logika aja, 1 bulan tuh kerjanya ekskavator paling nggak ya 200 jam lah, pakai logika aja. Dengan tahun segini HM cuma 2000 tuh itu nggak masuk akal. 2000 tuh harusnya HM 2000 tuh belum ada setahun kerja harusnya, gitu ya saudaraku. Ya saudaraku, saya kasih informasi kaitan dengan tahun, klasifikasinya saya sedikit kasih informasi. Pokoknya Hyundai R60 Strap 7 itu dimulai dari tahun 2006 sampai dengan 2015 ya saudaraku. R60 Strap 7 itu aslinya segitu, tapi terkadang ya itu aslinya ya produksi terakhir 2015, tapi terkadang produksi terakhir itu kadang ada yang terjual di tahun 2016, kadang ada yang terjual di tahun 2017, tapi tahun asli produksi terakhirnya ada di tahun 2015. Itu R60 Strap 7 dari tahun 2006. Nah, kalau seperti ini R60 Strap 9 itu setarnya sendiri itu ada di mulai tahun 2011 sampai 2015. Jadi di tahun antara 2011 sampai 2015 ini Hyundai memproduksi 2 seri, R60 Strap 7 dan R60 Strap 9. R60 Strap 9 ini tahun asli ini saya ingat betul tahun aslinya 2015 ini. Ini tahun asli 2015 karena saya mengambil ekskavator yang murah-murah itu nggak mau yang tahunnya tua-tua, Tapi kalau tahun number plate-nya kayak gitu, nggak usah percayalah. Pokoknya kalau di kita, prinsip kita nggak ingin menipu customer, kita kasihkan edukasi, kita kasihkan penjelasan seperti ini, video ini. Terus jangan tanya juga ekskavator seperti ini HM-nya berapa, nggak usah berharap HM cuma 1000 atau 2000. HM ekskavator seperti ini kalau masih 10.000 aja top, nggak mungkin. Ekskavator seperti ini HM pasti di atas 10.000, nggak mungkin 10.000 aja. 10.000 itu sudah pasti pernah dirubah. Padahal 10.000 ya. Kalau di Indonesia kan pengennya HM 1000, 2000, nggak usah lah. Ini kalau ditanya HM-nya berapa, 10 jam kita nolkan langsung sekalian. Kita berikan edukasi ke customer biar gak berharap ekskavator harga 200 juta HM-nya cuma 1000 apa 2000. Kita kasih penjelasan kayak gitu. Jadi HM sudah kita reset, tapi kita kasih penjelasan ke customer. Gitu ya saudaraku. Kaitan dengan apa serinya Hyundai, lanjut ya, 2016 sampai tahun 2021 serinya Hyundai yang diproduksi adalah seri HX VS. Terus di 2021 sampai dengan sekarang itu serinya masuknya 60 HX. Gitu ya saudaraku. Sebagai informasi sekali lagi, di tahun 2021 sampai dengan sekarang serinya Hyundai terbaru adalah 60 HX. Ini adalah contoh hasil penyempurnaan dari kita, tim profesional dari Perintis Impor Alat Berat. Judulnya seperti ini, insya Allah semoga nggak ada kekurangan, hidden problem yang nggak terlihat oleh kita. Ini dibeli sama Pak Bos dari mana ya, saya agak lupa. Dia pengennya Hyundai dan alhamdulillah kita ada dan kita lakukan penyempurnaan semaksimal dan sebaik mungkin. Semoga berkah barokah untuk saudaraku yang sudah membeli ekskavator ini. Pembokingannya luar biasa. Yang mau ekskavator seperti ini silakan langsung hubungi kita, tapi kita saat ini kebetulan stoknya nggak ada. Kalau mau seperti ini ya booking, kita carikan yang terbaik dan kita ingin juga penyempurnaan nggak terlalu lama. Kalau ini lumayan lama ini saudaraku, lumayan lama. Tapi alhamdulillah udah selesai semua, udah clear semua, udah kita beresin semua. Semoga bermanfaat untuk semua saudaraku perintis se-Indonesia Raya. Sekali lagi saudaraku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, kemudian di follow ya. Tiga akun media sosial dari kita nih ya. Follow ya saudaraku, nggak ada ruginya pokoknya. Tambah persaudaraan, tambah pertemanan, tambah rezeki, intinya kayak gitu. Sukses selalu untuk semua saudaraku perintis. Semoga bisa menjadi seorang perintis yang sukses abadi. Pokoknya yang mau menjadi seorang perintis yang sukses abadi, bergabunglah dengan kita, Perintis Impor Alat Berat. Gitu ya saudaraku, sekali lagi semoga berkah barokah untuk semuanya. Ilmu atau pengetahuan yang kita sampaikan hari ini, salam hormat dari saya.
Perintis Impor Alat Berat. Sekali lagi, kita ini Perintis, bukan pewaris. Salam Perintis.